Selamat siang. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Agus Trianto, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Konseling Behavior Universitas Negeri Yogyakarta, terima kasih telah berkunjung ke tautan kami. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan teknik yang kami lakukan, yakni teknik desensitisasi sistematik. Namun sebelum itu, perkenalan terlebih dulu yuk. Yang pertama ada saya, Elsa Marina Octavia, dan selanjutnya ada teman saya, Rifka Puspita Anggraini, dan selanjutnya ada Rizky Ayui Daning Tias, lalu selanjutnya ada Khairlah Khairunisa, dan yang terakhir ada Adisa Damayanti. Nah, daripada berlama-lama, karena sepertinya teman-teman juga sudah penasaran nih, yuk segera kepoin persembahan dari kami. Halo teman-teman pernah nggak sih ngerasain suatu kecemasan, ketakutan, atau yang namanya fobia? Atau jangan-jangan teman-teman di sini malah belum tahu apa itu kecemasan? Jadi teman-teman, kecemasan menurut Sigmund Freud adalah suatu problem psikologis yang ditunjukkan dengan sikap khawatir terhadap suatu hal yang belum tentu terjadinya. Nah teman-teman, di sini di praktik desensitisasi sistematik ini kita akan menangani terapi mengenai kecemasan, ketakutan, dan fobia. Oke, gitu aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian desensitisasi sistematik. Desensitisasi sistematik adalah salah satu teknik yang paling luas digunakan dalam terapi tingkah laku. Desensitisasi sistematik digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif, dan ia menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskan. Teknik desensitisasi sistematik merupakan salah satu teknik perubahan perilaku yang didasari oleh teori atau pendekatan behavior klasikal. Pendekatan behavior memandang manusia atau kepribadian manusia pada hakikatnya adalah perilaku yang dibentuk berdasarkan hasil pengalaman dari interaksi individu dengan lingkungannya. Teknik konseling ini dikembangkan oleh Wolff pada tahun 1950-an. Teknik konseling ini bertujuan untuk menghilangkan respon dari fobia dan menghentikan respon relaksasi dengan stimulus kondisional secara bertahap menggunakan pengondisian balik. Desensitisasi sistematik menurut para ahli. Yang pertama ada Wolff. Wolff memandang metode ini mempelajari tingkah laku tidak adaptif melalui proses belajar yang normal. Yang kedua ada Gerald Corey tahun 1988 menyatakan suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Yang terakhir ada Krumboltz dan Thoresen. Proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan kepuasan tertentu. Oke teman-teman, semua hal yang akan terjadi, kalau mau terjadi dengan bagus, itu kan pasti dibutuhkan suatu prosedur. Di mana prosedur itu dijalankan, disitulah hasil itu akan memuaskan. Demikian pula dengan desensitisasi sistematik teman-teman. Nah, desensitisasi sistematik ini memiliki beberapa prosedur. Yang pertama di sini adalah analisis tingkah laku atas stimulus-stimulus yang bisa membangkitkan kecemasan. Nah, analisis tersebut bisa dilaksanakan di suatu kejadian tertentu teman-teman, seperti yang namanya kejadian penolakan, perasaan iri, adanya ketidaksesuaian pendapat, dan sesuatu ketakutan pada objek tertentu. Nah, di sini konselor itu membuat suatu daftar yang isinya tentang situasi atau keadaan yang di situ itu memunculkan kecemasan konseli, kecemasan, ketakutan, atau fobia tadi. Nah, di tingkat yang paling rendah itu isinya tentang kecemasan, hal yang membuat kecemasan itu paling rendah datangnya. Dan di tingkat paling tinggi, nanti itu yang paling parah, kayak gitu teman-teman. Nah, yang kedua ada latihan relaksasi, latihan selama terapeutik pertama. Nah, di sini
Relaksasi dilakukan dengan cara mengatur pernafasan, kontraksi, serta pengenduran otot-otot hingga konseli itu bisa mencapai keadaan tenang secara menyeluruh. Nah, sebelum relaksasi dimulai teman-teman, konseli itu diberitahu oleh konselor bagaimana relaksasi ala desensitisasi sistematik. Jadi relaksasinya kayak gini. Konseli itu diminta untuk membayangkan suatu keadaan yang membuatnya merasa tenang. Misalnya, dia itu sedang berada di pegunungan yang sejuk, yang tenang, ada suara burung-burung, atau mendengarkan debur ombak di pantai, seperti itu. Nah, relaksasi ini teman-teman sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus dengan konselor di samping konseli. Jadi, di rumah atau di tempat-tempat di mana konseli ini ingin melakukan relaksasi, itu bisa dilakukan, seperti itu. Yang ketiga, prosedurnya adalah konseli diminta untuk membayangkan suatu keadaan tertentu yang diminta oleh konselor. Jadi tadi kan sudah direlaksasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya konseli ini diminta tutup matanya, lalu diminta membayangkan hal-hal yang membuat dia cemas tadi yang sudah disusun di tahap pertama. Nah, di sini ketika konseli ini dipancing untuk membayangkan, lalu konseli ini merasa tidak nyaman atau kecemasannya itu datang, relaksasi itu dilakukan lagi teman-teman. Jadi ketika sudah cemas, lalu dibuat relaksasi lagi dan diulangi seperti itu sampai jika kejadian yang membuatnya cemas yang pertama itu sudah tidak membuatnya cemas lagi. Jadi nanti ketika sudah tidak cemas lagi, kita akan move ke tahap yang kedua atau kejadian yang kedua yang membuat konseli itu merasa cemas. Lalu dilakukan relaksasi lagi, lalu dipancing lagi sampai ke tahap yang terakhir atau ke kejadian terakhir yang terparah yang membuat konseli ini merasa cemas. Seperti itu saja untuk prosedurnya. Jangan lupa diingat. Yang selanjutnya ada langkah-langkah desensitisasi sistematik. Yang pertama ada rasional penggunaan treatment desensitisasi sistematik. Yang rasional yang berisi tujuan dan prosedur pelaksanaan desensitisasi sistematik disampaikan kepada konseli karena akan mendatangkan suatu manfaat. Antara lain, rasional dan ringkasan prosedur pelaksanaan itu mengemukakan model tertentu atau cara di mana konselor akan melaksanakan treatment ini. Hasil dari desensitisasi sistematik mungkin bisa ditingkatkan karena diberikan instruksi dan harapan yang positif. Yang kedua ada mengidentifikasi situasi-situasi yang menimbulkan emosi. Jika konselor telah menemukan suatu masalah, maka mestinya ada indikasi tentang dimensi atau situasi yang mempengaruhi kecemasan. Maka dari itu, konselor hendaknya berinisiatif melakukan identifikasi situasi yang mempengaruhi emosi tersebut dengan menggunakan salah satu prosedur yaitu wawancara, monitoring diri sendiri, atau angket. Setelah itu, konselor tertentu membantu konseli menilai situasi-situasi yang diperoleh sampai ditemukannya beberapa situasi kondusif. Yang ketiga ada identifikasi konstruksi hierarki. Hierarki adalah daftar situasi rancangan terhadap konseli beraksi dengan sejumlah kecemasan yang bertingkat-tingkat. Untuk memperoleh hierarki itu, maka konselor hendaknya membuat konseli dalam merangking butir-butir hierarki menurut meningkatnya level yang menimbulkan kecemasan dan meminta konseli untuk mengatur butir-butir hierarki menurut makin meningkatnya pengaruh pada kecemasan. Yang keempat ada penilaian dan latihan countercondition atau respon pengulangan. Pada tahap ini, konselor memilih countercondition atau respon pengulangan yang sesuai dengan mengulangi masalah kecemasan. Konselor menjelaskan tujuan dari respon yang dipilih dan mendiskusikannya. Konselor melatih konseli untuk melakukan pengulangan dan melakukannya setiap hari. Sebelum melakukan latihan, konseli diminta untuk memilih level perasaan kecemasan.
Yang kelima ada penilaian imajinasi. Pelaksanaan dari teknik desensitisasi sistematik yang khas yaitu dititik beratkan pada imajinasi konseli. Hal ini berasumsi bahwa imajinasi dan situasi adalah sama dengan situasi nyata dan bahwa belajar yang terjadi di dalam situasi imajinasi menggeneralisasi pada situasi real karena itu merupakan tugas konselor. Yang keenam ada penyajian adegan hierarki. Adegan dalam hierarki disajikan setelah konseli diberikan latihan dalam counter conditioning atau respon pengulangan setelah kapasitas imajinasi diukur. Setiap presentasi adegan didampingi dengan respon penanggulangan sehingga kecemasan konseli terkondisikan ataupun bahkan berulang. Yang terakhir ada tindak lanjut. Dalam tahap terakhir ada treatment. Ini konselor melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, konselor memberikan tugas atau pekerjaan rumah yang berhubungan dengan usaha memajukan hasil treatment desensitisasi sistematik dengan suatu petunjuk yang sebagai berikut. Latihan setiap hari tentang pelaksanaan relaksasi, visualisasi butir-butir yang diselesaikan secara sukses dengan session yang mendahulunya, penerapan pada situasi yang sebenar-benarnya butir-butir yang telah diselesaikan dengan sukses. Yang kedua, konselor menginstruksikan konseli untuk menyatat pekerjaan rumah di dalam buku catatan. Dan yang terakhir, konselor merencanakan pertemuan tindak lanjut untuk mengecek hasil pekerjaan rumah konseli. Makasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan teknik desensitisasi sistematis. Untuk kelebihan teknik desensitisasi yang pertama yaitu teknik ini dapat mengurangi kecemasan pada konseli seperti mimpi buruk, tidak percaya diri, dan juga mengalami kecemasan atau fobia. Lalu kelebihan yang kedua ini, teknik ini dapat melemahkan stimulus yang menyebabkan kecemasan. Lalu kelebihan yang terakhir ini, teknik ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa bantuan dari konselor. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kekurangan teknik desensitisasi sistematis. Kekurangan yang pertama ini, teknik ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena teknik ini bertujuan agar konseli itu merasa rileks sehingga konselor meminta konseli untuk menyusun tingkat kecemasannya mulai dari tahap yang rendah, sedang, dan juga tinggi. Lalu kekurangan yang kedua, teknik ini itu membutuhkan lingkungan yang kondusif dan nyaman supaya konseli agar merasa rileks. Lalu kekurangan yang ketiga, konseli ini harus mempunyai keinginan yang kuat untuk menghilangkan rasa kecemasan tersebut. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari teman yang terdekat. Lalu kekurangan yang selanjutnya yaitu konselor diminta untuk membuat format yang detail mengenai kecemasan pada konseli. Selanjutnya kekurangannya yaitu jika konselor tidak cakap dalam menerangkan atau menjelaskan instruktur teknik tersebut, maka teknik tersebut dapat gagal. Lalu kekurangan yang terakhir, teknik ini diperlukan dengan teknik-teknik yang lain seperti teknik relaksasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Selamat siang Ibu, saya Rifka Puspita Ibu. Oke, halo Mbak Rifka. Halo Ibu. Sebelum kita memulai sesinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri juga ya, biar kita bisa jauh lebih akrab. Perkenalkan juga Ibu Elsa. Jadi Mbak bisa manggil Ibu Elsa gitu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Kira-kira ada keperluan apa? Jadi gini Ibu, saya ingin konsultasi dengan Ibu terkait diri saya yang takut dengan darah gitu Ibu. Jadi saya tuh kalau misalnya ngelihat darah, walaupun misalnya sedikit ya Ibu dari darah nyamuk itu, saya tuh kayak suka langsung merinding gitu Ibu. Bener-bener tangan tuh kayak merinding gitu. Terus
selain itu kalau misalnya mencium bau-bau amis darah gitu langsung kerasa pusing sama mual gitu. Terus saya juga pernah ngelihat kecelakaannya ibu, walaupun misalnya kecelakaannya tuh nggak mengeluarkan banyak darah gitu, darahnya hanya dikit, itu langsung kayak pusing, mual, bahkan saya juga pernah sampai pingsan gitu bu gara-gara ngeliat kecelakaan seperti itu ibu. Oke, kalau boleh tahu kejadian itu dialami Rifka ketika kapan ya? Jadi awalnya tuh saya nggak takut sama darah ya ibu. Terus ketika usia 7 tahun gitu, saya dan kakak saya tuh abis kayak jajan gitu, terus mau nyebrang. Nah ketika nyebrang itu saya nggak lihat kalau ada mobil gitu. Nah kakak saya ngeliat ada mobil, terus kayak ngedorong saya ke pinggir. Saya selamat dan kakak saya tuh yang ketabrak. Nah saat itu saya ngeliat kakak saya tuh kayak bercucuran darah gitu, terus di jalan tuh benar-benar banyak darah kakak saya. Nah kakak saya juga sempat dilarikan ke rumah sakit ibu, sempat dapat penanganan dari dokter, tapi dokter bilang kakak saya kekurangan banyak darah sehingga tidak dapat diselamatkan gitu. Jadi saya berpikiran bahwa kakak saya tidak selamat gara-gara kekurangan darah gitu. Jadi saya takut sama darah. Begitu. Oke, jadi mungkin sebelum kita lanjut kita bisa tentukan terlebih dahulu kira-kira apa yang ingin Rifka capai ketika kita melakukan sesi konseling ini. Mungkin untuk saat ini saya ingin jadi tidak takut gitu bu kalau melihat darah gitu. Ya. Oke, berarti dapat kita sepakati ya bahwa tujuan Rifka datang kemari untuk meminta bantuan kepada ibu agar Rifka tidak merasa takut lagi ketika melihat darah, begitu? Iya ibu. Nah Rifka, setelah saya pahami lagi dari apa-apa yang sudah Rifka ceritakan, hal ini, ketakutan dan kecemasan Rifka yang secara berlebih ini sudah termasuk dalam fobia ya. Nah untuk Rifka sendiri itu termasuk dalam hemofobia. Nah itu berkaitan dengan darah, begitu. Jadi saya di sini akan membantu Rifka dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematik. Nah, dalam teknik ini nanti saya akan bantu Rifka terlebih dulu untuk merilekskan diri, lalu nanti akan coba saya hadirkan objek yang Rifka takuti. Dan untuk setiap tahap yang akan kita lalui berdasar persetujuan dari Rifka. Jadi kalau misalnya nanti Rifka kurang berkenan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, Rifka boleh bilang cukup. Baik ibu. Baik. Oke, mungkin bisa dibuat nyaman terlebih dulu duduknya. Ya. Sudah nyaman seperti ini? Sudah ibu. Oke. Sebelum itu ibu juga izin bertanya, apakah Rifka nyaman untuk tetap menggunakan kacamatanya atau mau coba dilepas dulu karena nanti kita akan menjamkan mata. Saya lebih nyaman pakai kacamata ibu. Oke, jadi kacamatanya tetap dipakai ya. Baik. Oke, Rifka, siap? Siap ibu. Boleh dipejamkan matanya. Oke, relax ya. Oke, kita coba tarik nafas perlahan. Hembuskan dari mulut pelan-pelan. Oke, ketika Rifka menghembuskan nafas itu, rasakan bahwa beban-beban yang ada dalam diri Rifka itu juga ikut terkeluarkan. Kita coba lagi, tarik nafas perlahan. Tahan sebentar, buang melalui mulut pelan-pelan. Oke, sekarang ikuti apa yang saya katakan. Coba untuk kamu bayangkan ya. Bayangkan bila saat ini kamu sedang melakukan kerja kelompok bersama teman-teman kamu. Selanjutnya, salah satu dari teman kamu melihat ada nyamuk yang hinggap di jidat kamu. Dan dengan spontan, teman kamu menepuk jidat kamu, lalu memperlihatkan bekas darah itu kepada kamu. Oke. Baik, coba buka matanya pelan-pelan. Ya.
bagaimana? Apa yang kira-kira kamu rasakan setelah ada pembayangan itu tadi? Badan saya jadi merinding ibu, terus detak jantungnya juga jadi lebih cepat gitu. Oke, baik. Bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya atau dicukupkan? Boleh lanjut ibu. Boleh lanjut ya. Oke, untuk tahap yang kedua, pejamkan lagi matanya. Sudah. Oke, tarik nafas perlahan. Tahan sebentar. Buang melalui mulut pelan-pelan. Sekarang coba bayangkan Rifka sedang berada di taman yang banyak sekali bunga-bunga indah di sana. Banyak warna-warna bunga yang mencolok dan harumnya sangat menyengat. Lalu, di ujung sana Rifka melihat ada 2 anak kecil yang sedang berlari-larian. Tiba-tiba mereka berdua mendekat duduk di samping kamu. Dan salah satu dari temannya melihat ada nyamuk yang hinggap di pipi teman satunya. Ia menepuk spontan pipi temannya dan kamu melihat bekas darah itu masih tertempel di pipi anak tadi. Tapi kamu coba ulangi penglihatan lagi. Kamu coba melihat lagi ke arah pipi anak itu dan kamu merasa biasa saja. Oke, sekarang boleh buka matanya pelan-pelan. Oke. Nah, untuk sekarang apa yang kamu rasakan? Udah lebih baik ibu dari yang awal. Terus waktu membayangkan juga nggak langsung merinding gitu. Detak jantungnya juga sudah normal, mulai terbiasa ibu. Baik. Oke. Setelah ini apakah dapat kita lanjutkan ke tahap selanjutnya? Dilanjutkan ibu. Baik. Oke, Rifka sekarang coba pejamkan lagi matanya. Oke, sekarang bayangkan kamu sedang berada di konser idola kamu bersama teman-teman. Kamu sangat menikmati suasana konser itu. Namun, sebelum konser itu selesai, ada teman kamu yang memanggil kamu dan menyampaikan bahwa ada bercak darah di celana kamu. Kamu merasa kaget dan terburu-buru lari mencari toilet. Di toilet, kamu coba untuk ngecek celana kamu. Dan ternyata kamu sedang menstruasi. Di situ kamu mencium bau anyir dari darah, lalu kamu berteriak histeris. Dan teman-teman kamu mendengar teriakan kamu itu. Mereka mulai mendatangi kamu dan mencoba untuk menenangkan diri kamu. Sehingga pelan-pelan kamu merasa tenang. Namun rasa mual itu masih ada dan kamu merasa pusing. Oke, boleh dibuka matanya perlahan. Ya, bagaimana? Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya sedikit pusing dan merasa sedikit mual ibu ketika membayangkannya. Oke, masih aman? Boleh kita lanjut? Boleh ibu. Oke, kita lanjut ya. Coba pejamkan lagi mata kamu. Oke, bayangkan bila saat ini kamu sedang berjalan menuju parkiran setelah kamu melewati hari perkuliahan yang begitu berat. Kamu pulang menggunakan motor sendirian. Ketika di perjalanan, sebelum ada lampu merah, kamu mendengar suara ambulans.
Dan ketika lampu menyala warna merah, kamu berhenti. Namun ketika itu, kamu melihat di samping kanan dan kiri sumber dari suara ambulans tadi. Di sana kamu melihat ada kecelakaan. Dengan penasaran, akhirnya ketika lampu berwarna hijau, kamu mendekati kecelakaan itu dan kamu mendatangi korban itu. Dan ternyata korbannya adalah seorang perempuan. Banyak darah yang bercucuran di sana. Akan tetapi kamu tidak kuat menahannya dan kamu mulai meminggir dan mual, muntah, pusing, dan rasanya ingin pingsan. Oke. Boleh dibuka matanya pelan-pelan. Oh, baik. Oke. Gimana? Kira-kira apa yang sekarang kamu rasakan? Saya merasa tambah mual ibu dan tambah pusing, terus badan juga merinding gitu. Oke, baik. Tapi apakah kira-kira dapat kita lanjutkan lagi ke tahap selanjutnya atau mungkin dicukupkan saja? Dilanjutkan saja ibu. Baik. Mungkin sebelum itu ibu izin keluar sebentar ya. Baik ibu. Sebentar ya. Rizka, maaf sebelumnya tadi ibu sempat ada kendala dan ini tangan ibu baru berdarah. Boleh sekalian minta tolong Rifka untuk berdiri bentar? Mungkin sekalian saja masuk ke tahap berikutnya ya. Kira-kira apa yang Rifka rasakan ketika melihat darah ibu sekarang? Gitu. Oke. Sekarang ibu mau jalan maju ke tempat kamu, tapi kamu tetap di situ ya. Kalau sampai di sini, masih deg-degan. Oke, ibu coba jalan sedikit lagi ke kamu, tapi kamu usahakan tetap di situ ya. Oke, sebentar. Oke, kalau sekarang ibu ada di sini, kira-kira apa yang kamu rasakan? Tambah mual ibu, terus tambah pusing juga. Pusing dan mualnya bertambah ya. Ibu mau mendekat lagi ke kamu. Oke, jadi kamu tetap di situ. Coba tetap di situ, maju lagi sedikit. Sedikit saja. Oke, tenang ya. Ibu akan berdiri di samping kamu, tenang. Oke, sekarang boleh lihat luka ibu. Sedikit saja, coba. Oke, coba diulangi lagi. Seperti tadi kamu melihat luka di pipi anak kecil tadi. Coba diulangi lagi. Oke, ulangi lagi. Gak bisa ibu. Oke, mungkin untuk teknik ini dapat kita cukupkan di sini dulu saja. Rifka setelah ini bisa menenangkan diri terlebih dahulu ya. Terima kasih. Terima kasih juga ibu sudah membantu saya. Ya, nanti boleh minum-minum dulu. Oke, teman-teman, gimana nih setelah melihat persembahan tadi? Apakah teman-teman sudah paham atau justru timbul pertanyaan nih? Buat teman-teman yang masih penasaran, boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa.